Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, teman-teman semua, jumpa lagi dengan podcast terbaru Ahlan KBRI Riyadh. Pada podcast terbaru ini, kita kedatangan tamu-tamu spesial dari Indonesia, yaitu adalah Bapak Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Nur Ahmad dan Bapak Muhammad Mahdum PhD. Apa kabar Bapak-Bapak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, boleh ini Pak, kita ngobrol-ngobrol tentang Basnas. Mungkin dari Bapak Ibu yang peserta podcast kita perlu dikenalkan lagi apa itu Basnas. Terima kasih Mas Sidki. Alhamdulillah kami diberi kesempatan bertemu dengan masyarakat Indonesia khususnya di Arab Saudi di podcast ini. Perlu kami sampaikan bahwa Basnas adalah Badan Amil Zakat Negara. Artinya Basnas merupakan amil zakat negara, amil zakat yang dipercaya oleh negara berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014. Demikian juga Basnas dibentuk di tahun 2001 oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang pada saat itu SK-nya memang secara khusus Basnas mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Nah, itu dipertegas kemudian di dalam Undang-Undang 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014. Di dalam konteks itu kami mempunyai pengembangan tugas, yaitu mulai dari perencanaan tentang Basnas secara nasional. Perencanaan Basnas secara nasional itu kami harus mengkoordinasikan Basnas seluruh Indonesia, yaitu Basnas provinsi, ada 38 provinsi, dan meskipun yang 4 ini belum kami bentuk, tetapi arahnya akan ke sana. Yang sudah pasti adalah 34 provinsi, kemudian 514 kabupaten kota. Nah, dari situ pula maka kami juga mengkoordinasikan UPZ atau unit-unit pengumpul zakat seluruh Indonesia. UPZ itu contohnya apa Pak? UPZ itu misalnya di satu kementerian atau di satu perusahaan BUMN yang di situ tidak ada las ya, karena tidak boleh diperbolehkan ada las, yang diperbolehkan adalah unit pengumpul zakat. Jadi ada panitia kecil pengumpul zakat yang ada di dalam perusahaan tersebut, BUMN ataupun di kementerian atau lembaga. Termasuk juga di KBRI itu dimungkinkan adanya unit pengumpul zakat berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2011 dan PP 14 tahun 2014. Artinya bahwa UPZ juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Basnas itu sendiri atau Badan Amil Zakat Negara. Yang kedua ada lembaga-lembaga amil zakat. Kami termasuk yang cukup banyak mempunyai lembaga amil zakat, baik itu di tingkat nasional ataupun provinsi dan kabupaten kota. Ini juga menjadi bagian yang kami koordinasikan. Jadi mulai dari perencanaan kami mengkoordinasikan seluruhnya, berapa mereka mentargetkan pengumpulan dan nanti bagaimana mereka melakukan pendistribusian, termasuk kami, bagaimana kami melakukan pengumpulan dan bagaimana kami melakukan pendistribusian. Satu contoh misalnya di tahun ini kami mentargetkan 33 triliun untuk seluruh Basnas se-Indonesia, UPZ dan juga LAS seluruh Indonesia, baik yang balance sheet ataupun yang off balance sheet. Apa itu Pak? Yang tercatat langsung, yang berupa misalnya aja di satu kementerian ada UPZ, mereka mengumpulkan berapa, itu berarti ada catatan langsung yang rutin. Ada yang off balance sheet, yaitu yang tidak tercatat, misalnya saja ada zakat fitrah, kemudian korban, itu termasuk yang tidak kami sebutkan sebagai catatan langsung. Tapi totalnya 34 triliun. 33 triliun. 33 triliun 2023 ini. Ya, 2023 ini. Nah, kemudian sasarannya berapa? Sasarannya kami mentargetkan ada 103 juta orang yang bisa menikmati
penyaluran harta zakat tersebut. Meskipun dari 103 juta tersebut tentu saja ada yang double, fakir miskin ada yang mendapatkan double, tapi di situ untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, dari 103 yang kita dapat memberikan manfaat dari zakat infak sedekah, itu ada 400.000 yang kita targetkan dari mustahik menjadi munfik minimal atau menjadi musaki. Boleh dijelaskan Pak, mustahik itu apa? Ya, mustahik adalah orang yang berhak untuk menerima zakat, yaitu khususnya ya fakir miskin, meskipun ada amil, ada mu'allaf, ada sabila, ada ibisabil, ada ghorim, tapi yang kita fokuskan adalah untuk fakir miskin, karena di Indonesia ini kami ditugasi untuk mensejahterakan umat dan sekaligus mengentaskan kemiskinan berdasarkan pada undang-undang tersebut, sehingga kita fokus pada kemiskinan tersebut. Nah, kebetulan sekali kami juga terus berkoordinasi, bekerja sama dengan Bapak Wakil Presiden dan juga kementerian-kementerian terkait untuk pengentasan kemiskinan itu. Nah, sehingga fokus kita di bulan-bulan terakhir ini dan 2 tahun terakhir ini memang untuk mengentaskan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim. Jadi kemiskinan ekstrim itu seperti yang sering kita dengarkan adalah mereka yang dalam 1 hari 1 orang itu tidak lebih dari 11.000 rupiah pendapatannya. Artinya kalau ada satu keluarga, suami istri punya anak 5, kemudian orang tuanya atau ayahnya itu hanya mendapatkan 50.000, maka itu miskin ekstrim. Nah, ini yang kita sasar. Di Indonesia masih kurang lebih 4,5 juta orang yang dalam kelompok miskin ekstrim ini. Meskipun yang miskin non ekstrim, miskin biasa ada 36 juta orang. Sehingga itu salah satu tugas dari Basnas untuk salah satu tugas dari Basnas. Nah, kita usahakan sasarannya untuk miskin ekstrim ini, syukur tadi yang kami sebutkan ada 400.000 di tahun ini yang bisa kita entaskan. Jadi syukur nanti mereka keluar dari kemiskinan, meskipun mungkin sulit untuk menjadi musaki ya, tapi minimal keluar dari kemiskinan. Nah, dari situ ini dari perencanaan. Kemudian pengumpulan ini juga kami usahakan untuk bisa berkoordinasi pengumpulan dari mana saja, yaitu pengumpulan dari, kalau di Basnas Pusat itu ada pengumpulan retail, ada pengumpulan dari perusahaan, ada pengumpulan dari perorangan, ada pengumpulan dari lembaga atau kementerian terkait. Nah, di sini pula maka kami bagi-bagi tugas di Basnas itu. Karena di Basnas ada banyak pimpinan, maka ada juga pimpinan yang bidang pengumpulan. Nanti kami akan sedikit terangkan tentang berapa jumlah pimpinan yang ada di Basnas itu. Kemudian pendistribusian ini juga kami rancang berdasarkan pada rencana kerja tahunan kami, sehingga kami fokus, misalnya kami akan mengentaskan kemiskinan di daerah ini, maka dalam pendistribusian dan pemberdayaan ini juga kita akan fokus berdasarkan pada perencanaan yang sudah ada. Lalu pelaporan, pengendalian dan pelaporan ini juga menjadi sangat penting sekali, karena bagi kami transparansi itu menjadi mutlak. Karena kami bekerja sesuai dengan kepercayaan masyarakat. Dan tentu saja semua itu kami lakukan dengan modern. Maka kami juga terus genjot digitalisasi IT yang ada di Basnas tersebut. Sehingga kemarin kami melakukan program itu 4 penguatan kelembagaan dan manajemen untuk seluruh Indonesia, penguatan SDM karena kita juga perlu ada SDM yang bagus, yang berkualitas, yang profesional dan punya sertifikasi. Yang ketiga adalah penguatan jaringan. Penguatan jaringan itu kita harapkan jaringan tidak hanya di Indonesia saja, tapi jaringan untuk seluruh dunia. Maka termasuk
di antaranya di Saudi ini adalah bagian dari jaringan kami, dan penguatan infrastruktur. Ini yang kami lakukan kemarin, sehingga alhamdulillah dari apa yang sudah kita lakukan ini cukup diminati oleh masyarakat, dan alhamdulillah juga cukup mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena tahu betul bahwa dana zakat infak sedekah itu manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Betul. Baik, terima kasih Prof. Nur. Sekarang sedang di Saudi ini, boleh diceritakan juga ke pemirsa kita apa maksud dan tujuan Basnas hadir di Arab Saudi? Ya, nanti akan ditambah oleh Pak Wakil Ketua. Pertama, kami menghadiri sidang tahunan SDP atau pertemuan tahunan SDP. Islamic Development Bank ya Pak. Ya. Yang di situ Basnas juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari SDP karena kami punya kerjasama dengan SDP khususnya dalam crowdfunding, pengumpulan dana melalui IT yang diinisiasi dan juga dibimbing oleh SDP. Dari situ pula nanti kita harapkan kerjasama pengumpulan dana antara Basnas dengan SDP itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua juga kita tentu saja akan mengakses program-program SDP yang terkait dengan SDGs, terutama sekali dalam rangka juga untuk mengentaskan kemiskinan, karena kemarin program cukup banyak dan cukup bagus, sehingga insya Allah kami akan mengakses ke situ, dan kerjasama yang akan kita lanjutkan dengan SDP tentu saja akan bervariasi dan tentu juga akan lebih banyak lagi dari tahun-tahun kemarin. Baik. Jadi Bapak datang ke Arab Saudi ini untuk atas undangan dari Islamic Development Bank. Ya, yang kedua atas undangan dan sekaligus kami telah melakukan konfirmasi surat menyurat dengan Hayatus Zakat Saudi ini, Badan Zakat Saudi, Badan Zakat Pajak dan Bea Cukai Saudi ini, dan alhamdulillah mereka atau badan tersebut telah bisa menerima kami, dan juga kami melanjutkan sekaligus silaturahim dan pertemuan dengan King Salman Humanitarian Aid and Relief. KS Relief ya Pak. Ya. Mengapa kami harus datang ke situ? Karena selama ini King Salman telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk penyaluran dalam rangka diberikan kepada fakir miskin yang ada di Indonesia. Sudah 2 tahun terakhir ini menjelang bulan Ramadan, kita diberi bantuan. Yang pertama itu 6,6 miliar, kemudian yang kedua Ramadan kemarin kurang lebih 7 miliar. Oke, berarti dananya dari KS Relief kemudian disalurkan melalui Basnas di Indonesia. Ya, dan alhamdulillah itulah satu-satunya lembaga yang dipercaya oleh King Salman Relief itu Basnas. Satu-satunya di Indonesia Pak ya, untuk penyaluran dana dari KS Relief. Baik, mungkin bisa ditambahkan Pak Wakil Ketua. Saya pikir sudah sangat jelas, sedikit aja mungkin menekankan dari Pak Ketua ya. Teman-teman pemirsa, apa nih Ahlan, namanya Ahlan KBRI Riyadh. Ahlan KBRI. Jadi Pak Ketua menyampaikan di beberapa poin saya highlight ya. 2 tahun pertama ini kami menekankan kredit Indonesia, melakukan kalibrasi, penekanan lagi bahwa apa itu Basnas itu banyak orang mispersepsi, dikira NGO LSM. Tadi belum mengatakan ini Basnas lembaga pemerintah. Ini poin yang paling penting ini. Dan kami melihat selama 2 tahun sudah berhasil. Dan tanggung jawabnya langsung ke Presiden ya Pak ya. Betul. Sehingga di tahun ketiga ini kita melakukan untuk ke internasional, tadi yang Pak Ketua sampaikan. Ya, jadi kita mengenalkan kembali pada internasional bahwa jika ingin berkolaborasi ke Indonesia ini zakat Basnas adalah tempat yang tepat. Dan satu hal yang pengen kami tekankan adalah pengelolaan zakat di Indonesia ini Basnas ini memakai 3 acuan. Aman regulasi, aman syar'i, dan aman NKRI. Aman regulasi, aman syar'i, dan aman NKRI. Ini tagline kami dan dasar 3A ya Pak ya. 3A. Karena gini, aman syar'i Basnas kan tetap harus aman sesuai dengan syariat Islam. Betul. Regulasi sesuai dengan peraturan yang ada sehingga kita tidak akan pernah menabrak aturan-aturan yang ada. Aman NKRI ini penting. Ini juga perlu kami sampaikan.
Jadi jangan sampai para muzaki, para munfik atau mutasodik memberikan bantuan yang justru nanti tidak jelas dan bahkan kemudian membawa dampak yang kurang bagus untuk NKRI. Untuk NKRI. Karena kami juga pernah bertemu dengan beberapa hayat zakat di dunia ini mengingatkan betul bahwa ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan dana zakat infak sedekah itu untuk tujuan-tujuan gerakan mereka. Yang itu justru malah memperlemah keutuhan Ya, negara, Pak. Ya. Maka kita tegaskan bahwa kita harus aman syar'i, aman regulasi dan aman NKRI. Wah, itu bagus sekali, Pak. Jadi saling melengkapi, Pak. Ya. Ya, kemudian tadi Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua sudah menyebutkan ada kerjasama antara Basnas dengan KS Relief dan Badan Zakat di Saudi. Kira-kira harapan kedepannya atau rencana kedepannya bagaimana, Pak, dengan rencana kerjasama ini? Yang pertama bahwa kemarin juga kami sudah sampaikan akan banyak program yang bisa kita lakukan di Indonesia khususnya dalam rangka untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan dan sekaligus juga memberdayakan umat melalui dana infak sedekah. Dan alhamdulillah tanggapannya sangat bagus sekali, baik itu dari Hayatus Zakat ataupun dari King Salman Relief itu. Mereka sangat paham betul bahwa apa yang kami lakukan memang langsung kepada masyarakat. Ya. Dan pada saat yang bantuan yang kedua ini, kebetulan sekali ada SDM atau pimpinan-pimpinan King Salman Relief yang ikut serta untuk menyalurkan di daerah miskin dan mereka terenyuh dan menangis semuanya. Masih banyak masyarakat yang begitu nasibnya sangat memprihatinkan sehingga mereka juga berjanji akan terus bisa bekerja sama dengan Basnas dan akan terus bisa membantu pada mereka-mereka yang sesuai dengan arahan mereka sebenarnya, tapi ditunjukkan oleh Basnas. Kalau mau membantu masyarakat miskin di daerah ini ada, di banyak daerah juga masih perlu kita bantu, tapi untuk fokus misalnya provinsi mana dari King Salman Relief, untuk daerah kabupaten mana itu dari King Salman Relief. Karena apa? Kami tahu bahwa lembaga ini adalah lembaga yang sangat terpercaya sehingga paham betul bagaimana peta kemiskinan yang ada di Indonesia. Sehingga dengan demikian kami juga tidak bisa misalnya bukan ini tidak mengatakan begitu. Karena saya percaya betul bahwa lembaga King Salman Relief juga sudah melakukan satu penelitian. Tapi untuk masyarakat yang miskin mana? Nah ini yang diberi kepercayaan atau Basnas diberi kepercayaan untuk merekomendasikan. Saya juga percaya bahwa King Salman juga tahu di daerah-daerah mana yang miskin dan orang-orang siapa yang miskin. Saya yakin juga tahu. Ya. Cuma ini bentuk kerjasama yang dipercayakan pada Basnas. Ada rencana terdekat, Pak Wakil Ketua, dengan Badan Zakat di Saudi dan di Indonesia? Iya, mungkin sebelum saya jawab, saya menekankan kembali ya. Jadi misi ke-9 di Basnas, kalau Mas Sidki dan teman-teman semua melihat di website kita itu menjadi benchmark pengelolaan zakat internasional. Wah, mantap ya. Itu kita melihat di beberapa waktu baru saja ini Pak Ketua kita dan Basnas mendapat penghargaan dari internasional, terutama tentang tata kelola kita. Jadi kalau masalah accountability, insya Allah apa deh. Tapi yang paling penting adalah kita akan sampaikan di Basnas itu ada 2 program unggulan, yaitu yang bersifat preventif dan kuratif, bersifat konsumtif dan produktif. Ya. Jadi ini akan menjadi model pengelolaan baru zakat, bahwa orang miskin ini tidak selamanya terus miskin. Jadi mimpi Basnas memutus mata rantai kemiskinan, mengurangi ketergantungan seorang mustahik pada Basnas, mengubah mustahik menjadi muzaki. Nah, model-model pengentasan kemiskinan ala Basnas inilah yang akan kita jual kepada teman-teman dari Arab Saudi. Menarik. Kita punya, kalau berarti masjid kita teman-teman datang ke Basnas itu di lobby kita ada yang namanya Z Cafe. Kalau dengan Pak Ketua, Z Coffee. Z Coffee itu apa itu, Pak? Z Coffee itu mini coffee semacam Starbucks tapi ala kita. Kalau nanti berkenan datang ke kampung-kampung di daerah Jakarta, itu ada namanya Zmat. Itu
mini mart juga warung-warung kelompok kecil yang kita kelola dengan teknologi. Oh, itu dibina oleh Basnas. Bahkan Ya. itu bisa menjadi prototipe bagaimana model pengentasan kemiskinan. Jadi tadi jangan sampai orang diberi uang pada Basnas kemudian bergantung seumur hidupnya pada Basnas. Betul. Itu bukan. Bukan begitu, Pak ya. Bukan, itu mimpi besar Basnas gitu tadi. Jadi bagaimana cara Basnas mengentaskan kemiskinan itu tergantung level mustahiknya. Kalau memang dia butuh makanan, kita kasih makanan. Kemudian untuk level tertentu kok butuh kail, kita kasih kail. Ada asesmen. Tapi ada bimbingan langsung terus. Sampai dia mandiri akan dibimbing. Ini Misalnya terus dibina terus, Pak, Yes. dibimbing terus usaha. Misalnya begini, ada microfinance. Yes. Nah, dia dikasih uang hutang. Bukan berarti kemudian dilepaskan begitu saja uang yang diberikan kepada mereka, dibimbing langsung untuk apa kegiatannya, usahanya apa, ini dibimbing terus sampai dia mandiri. Tapi dia tidak ada kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut kepada Basnas karena memang itu bantuan untuk mustakik. Bukan investasi, Pak ya. Bukan investasi. Bukan investasi. Investasinya terserah kepada mustakik tersebut, dia menginvestasikan untuk apa. Artinya kalau dia kemudian mengembalikan kepada Basnas ya dalam bentuk zakatnya dia. Ya. Oh, kami sudah berhasil, kami akan zakat. Itu sudah alhamdulillah. Tapi tuntutan untuk dikembalikan tidak ada. Jadi tadi itu tidak hanya dikasih ikan, bisa juga dikasih kail, Ya. sekaligus diajari cara memancing, Ya, gitu ya. itu betul Mas. Iya, betul. Jadi saya sedikit tambahkan, Mas. Kalau tadi pertanyaannya begitu, ada dua hal nih. Kalau terkait dengan hayat zakat di Arab Saudi ini, Basnas ingin melakukan studi banding bagaimana mengoptimalkan potensi zakat. Di sini kan zakat sudah kewajiban. Di kita ini belum secara regulasi. Secara Nah, regulasi belum, walaupun secara syariah Iya, tetap wajib ya, Pak kan ya. bagaimana supaya misalnya teman-teman terutama yang punya perusahaan ya, itu sadar di sini perusahaan dizakatin. Itu zakat itu sangat kuat di situ. Iya. Di sini kami melihat Badan Zakat Saudi ini mostly pendapatannya adalah dari korporasi. Ini bisa menjadi studi yang menarik. Iya. Tapi kalau terkait dengan Salman, King Salman, yang paling bagus adalah kita akan membuat etalase program kita. Beberapa tahun yang lalu itu kita mendapat penghargaan dari UN. Kita di daerah Jambi itu bikin proyek listrik mikrohidro. Kita membangunkan sebuah kawasan, kita punya konsep namanya zakat community development, kampung zakat lah. Iya. Ya, kalau di sana ternyata masyarakat itu membutuhkan listrik, ya kita joint fund waktu itu dengan UNDP itu membuatkan listrik, dan hari ini masyarakat terangkat karena ada listrik di situ, sektor-sektor usahanya bisa bergerak. Ini listrik dengan pembangkit tenaga air ya, Pak ya. PLTA mikro. Jadi ingin kami katakan bahwa kalau bicara dengan Basnas itu bukan sekedar yang tergambar orang itu mendapatkan bantuan yang sifatnya konsumtif, bukan. Oh. Iya. Justru produktif ya, Pak ya. Kita tahun ini aja punya 8 program unggulan ya, Prof ya. Ya. Gitu. Walaupun ada yang 50-50 tadi. yang kuratif, yang produktif, karena masih banyak mereka yang butuh sekali. Ya. Mereka bantuan yang kelaparan, ya apa. Khususnya pada waktu COVID, mereka yang tidak bisa bekerja atau tidak bisa lagi mendapatkan pemasukan apapun, itu kita bantu. Dan itu banyak sekali pada waktu COVID itu. Bahkan kita juga kemudian bekerja sama dengan warung-warung Tegal waktu itu. Mereka supaya warung ini juga hidup, kemudian memberikan makanan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan pada masa waktu COVID itu. COVID ya, Pak. Ya, Betul, kita betul. menyebutnya tuh programnya bank makanan. Bank makanan. Iya, jadi ada semacam food truck di sini. Gitu. Tapi tugasnya membagi-bagikan, Iya. bukan menghimpun makanan. Bukan, Bukan kalau jadi, bank. tadi ketika kata Pak Prof, waktu COVID itu industri warung Tegal turun, omsetnya turun, benar nggak? Betul. Banyak tutup Nah, malah. kita ambil, kita beli, kemudian lewat truk itu, lewat mobil kita salurkan pada orang yang terkena. Para buruh itu nggak punya pekerjaan, Ya. nah, Ojol. ya, Ya, kita ya. berikan di situ. Jadi bahasa itu dari kita atau kita, bahasa dari masyarakat ke masyarakat. Iya, betul. Menarik sekali Pak Prof dan Pak Mahdu. Memang Indonesia dan Saudi ini sama-sama negara besar, Pak. Negara memang Indonesia mayoritas Muslim, Saudi juga asal negara Islam, kemudian asal agama Islam, dan sama-sama paling besar di Timur Tengah. Iya. Saudi paling besar, di Asia Tenggara Indonesia paling Iya. besar. Memang sudah sangat tepat kalau misalnya bekerja sama untuk hal-hal yang bermanfaat Betul, seperti betul. pengelolaan zakat Oke. ini. Dan oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada
pemerintah Arab Saudi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa kerjasama, dan khususnya Kedutaan Besar Arab Saudi yang sangat membantu. Ya. Kami jujur aja sangat surprise mendapatkan bantuan yang luar biasa dari kedutaan. Kemarin di Hayatus Zakat juga mereka sangat apresiasi dengan kita, hubungan antara Basnas dengan kedutaan. Kemudian King Salman juga sama, King Salman Relief juga sama, mereka juga sangat apresiasi bahwa apa yang telah dilakukan oleh Basnas diapresiasi oleh kedutaan besar, dan kemudian mereka juga langsung percaya atau mendapat kepercayaan King Salman Relief untuk terus bisa bekerja sama dengan Basnas. Oke. Dan terima kasih sekali juga buat Pak Dubes kita, Prof. Makanya itu. Pak Dubes Indonesia dan jajaran benar-benar support kita juga ini. Itu yang luar biasa kan. Oke, dan sekarang gini Bapak-Bapak. Nah, ini mungkin pertanyaan yang langsung relate atau berhubungan langsung dengan Bapak-Bapak masyarakat Indonesia yang sedang menonton podcast ini. Kalau misalnya kami, warga negara Indonesia yang ingin bayar zakat di Arab Saudi nih Pak, tinggal di Arab Saudi, mukimin di Arab Saudi, itu melalui Basnas mungkin atau tidak Pak? Sangat mungkin. Yang pertama ada dua kemungkinan ya. Yang pertama kami akan membentuk UPZ di Saudi ini, di kedutaan. Ini berita besar nih Bapak-Bapak nih. Basnas akan membentuk UPZ di Arab Saudi ya. Panjangan tangan kami. Panjangan tangan dari kami, artinya UPZ itu diberi kewenangan untuk melakukan pengumpulan zakat, infak dan sedekah, tapi sekaligus insya Allah kami berikan kesempatan 100% untuk penyaluran. Penyalurannya di sini, ya, di Arab Saudi. Di Saudi. Oh, oke. Jadi untuk buruh migran di sini atau buruh migran di sini kemudian dilakukan penguatan pemberdayaan pada saat dia akan pulang ke Indonesia. Jadi di samping itu juga insya Allah juga bisa dimanfaatkan untuk beasiswa. Beasiswa bagi warga negara Indonesia. Bagi warga negara Indonesia yang studi di Saudi, baik itu ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah sampai kuliah. Masya Allah. Itu kapan rencananya, Prof? Ini kami sedang menyusun peraturannya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa. Tapi kami juga punya saluran langsung, yang itu Pak Faisal Qasim juga telah mempunyai saluran langsung untuk menerima zakat dari luar negeri. Dan itu akan terdeteksi misalnya dari Saudi. Berapa banyak yang telah masuk dari Saudi ke Indonesia, itu akan kita kembalikan kepada warga negara yang ada di negara tersebut. Itu bisa dilihat di website Pak ya? Ya. Website Basnas ya? Jadi bisa dilacak. Mas Sidki, kita punya 96 channel pembayaran online. Woy. Jadi kita baik tidak mungkin kurang gitu Pak, 96 Pak. Jadi kita baik melalui web maupun platform-platform digital yang lain. Sebut saja apapun. Bank apapun, kita semuanya bisa. Itu menunjukkan bahwa tadi yang Prof sampaikan, memang Basnas itu menempatkan IT sebagai panglima. Oke. Dan itu ada di alamatnya ada di website ya Pak? Di website ada lengkap semuanya, link-linknya kemana saja. Jadi silahkan www.basnas.go.id. www.basnas.go.id. Jadi ini sekaligus ini adalah terima kasih buat KBRI karena tanggung jawab kita sebagai Basnas untuk memberitahu pada masyarakat bahwa kalau mau berzakat, inilah Basnas tempatnya. Karena kita Prof katakan, kita ini berdosa kalau sampai ada orang mau bayar zakat itu nggak ada tempatnya. Bingung. Atau kita merasa bersalah ketika orang menyalurkan zakat tuh yang dipercaya lembaganya kurang amanah. Ini tanggung jawab kita juga. Betul. Makanya podcast ini membantu kita untuk memberikan penjelasan pada masyarakat yang ada di sini bahwa kalau mau bayar zakat, bayarlah kepada lembaga formal pemerintah karena kita diawasi oleh lembaga-lembaga terkait. Ya, betul. Itu. Maka istilah kami, amil zakat yang ada di Basnas itu adalah menyelamatkan manusia dan kemanusiaan. Menyelamatkan manusia. Ya, menyelamatkan manusia muzaki. Bahwa mereka punya tanggung jawab untuk mengeluarkan zakat. Jangan sampai para muzaki ini tidak mengeluarkan zakat. Kalau ada muzaki yang tidak mengeluarkan zakat karena ketidaktahuan, kami merasa berdosa. Bahwa ada atau belum ada informasi sampai kepada mereka itu. Sehingga inilah tugas kami untuk menyelamatkan manusia, sehingga mereka yang sudah berkewajiban berzakat diberi kesempatan oleh Basnas untuk menyalurkan zakatnya. Dan demikian juga menyelamatkan kemanusiaan tadi, yang menyelamatkan para fakir miskin. Sehingga tugas
amil zakat adalah menyelamatkan manusia musaki dan menyelamatkan kemanusiaan para fakir miskin tersebut. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan hadir di podcast ini. Dan Bapak Ibu, kita tunggu. Ini berita besar untuk kita. Basnas akan punya unit pengumpulan zakat di Arab Saudi, sehingga nanti kita akan mudah menyalurkan zakat kita, dan zakatnya akan disalurkan 100% di Arab Saudi juga Pak ya. Sendiri. Jadi tidak ke di Indonesia Pak, tapi disalurkan di sini. Di Indonesia sudah cukup. Oh sudah cukup, di Indonesia sudah cukup. Ya. Jadi kita tunggu saja, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada pengumuman kapan Basnas akan membuka UPZ di Arab Saudi. Sekali lagi terima kasih Pak Prof, Pak Mahdum, terima kasih sudah hadir di podcast Ahlan KBRI ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak.